baik bagiku. Ku tahu Tuhan Shalom saudara, GBI Anugerah Kali Berkat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya, jangan lupa like, dan jangan lupa share juga ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dengan roh yang menyala-nyala, kita deklarasikan pengertian Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, haleluya, salam Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya online. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, membawa pujian syukur kita karena Dia baik bagi kita semua. Haleluya. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Di pagi ini kami boleh
bagi kami. Kau beserta dengan kami dalam situasi apapun. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Sebab itu kami tak usah takut, tak usah cemas. Kau adalah Allah yang besar, Kau adalah Allah yang kuasa. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-muji Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang maha kuasa. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan hati sukacita. Haleluya. bagi setiap kita. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan. Kita dengar firman Tuhan yang menuntun kita, yang menguatkan hari-hari ini. Haleluya. Kita tahu hari-hari ini tanda-tanda air zaman terus berlangsung. Kita persiapkan hati kita selalu berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa,
Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu terus berlimpah atas kami, sehingga kami tahu Tuhan, kami sedang bergerak, kami sedang berjalan kepada tujuan-Mu, sampai kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Keadaan, situasi tidak akan menghalangi kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah. Keadaan yang tidak baik hari-hari ini membuat kita tidak bisa beribadah secara onsite. Kita beribadah lewat udara, lewat online. Tapi jika kita mencintai Tuhan, tidak menghalangi. Tapi saudara tahu, ini adalah bukan hari-hari biasa. Ini hari-hari pemurnian. Ini hari-hari penentuan, penggodokan, penyaringan untuk kita diangkat oleh Tuhan. Lewat COVID-19 adalah suatu tanda bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang. Karena 2 Timotius 3 berkata pada hari-hari terakhir adalah terjadi hari yang sukar. Bukankah hari-hari ini kita mengalami hari-hari sukar? Karena itu mari kita lebih lagi memberikan hidup kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah bergerak pada destiny, tujuan ilahi sesuai dengan rencana Allah. Saya akan bacakan buat kita, saudara yang di rumah-rumah, lihat Alkitab saudara, Rut 1 ayat 14 sampai 17. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apa yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya. Berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara semua yang di rumah-rumah, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita lihat di sini adalah tentang ada suatu tokoh, yaitu Naomi dan menantunya dua, Rut dan Orpa. Saya mengatakan langsung sobat saudara, ini adalah suatu gambaran dua pelayan Tuhan, dua pelayan gereja
yaitu Orpa dan Rut. Saya teringat saudara, di dalam Matius 25 itu tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ada dua, sama-sama saudara, sama-sama mengikuti Tuhan. Nah, saya juga gambarkan di sini adalah Rut dan Orpa adalah gambaran bagaimana mereka melayani pekerjaan Tuhan. Di mana Naomi adalah gambaran daripada suatu pemimpin yang membawa mereka untuk masuk kepada destiny, kepada tujuan ilahi. Kita lihat di sini adalah bahwa Naomi itu adalah gambaran daripada pemimpin mereka. Kita lihat Rut dan Orpa benar-benar saling mengasihi, tapi kita lihat ada nanti membawa mereka menjadi berpisah. Kita lihat tadi waktu Naomi berkata, pulanglah kepada bangsamu, kepada Allahmu. Kenapa Naomi berkata seperti itu? Karena Rut dan Orpa adalah suaminya, yaitu anak Naomi, telah meninggal. Mereka adalah janda muda. Coba kita bayangkan saudara, apa yang diharapkan lagi? Makanya Naomi berkata, sekiranya pada hari ini aku mempunyai suami dan melahirkan anak, masakah engkau anakku masih menanti menjadi suamimu? Tidak mungkin. Sehingga adalah apa yang dikatakanlah fakta. Kita lihat di situ adalah Orpa berpikir sehingga dia pamit. Tapi kita lihat kedua-duanya menangis, berarti sama-sama sayang kepada mertuanya. Orpa pamit dan mencium mertuanya, dan dia pulang. Coba, luar biasa enggak saudara? Fakta membuat dia pulang. Tapi kita lihat adalah Rut. Dia tetap berjalan bersama Naomi. Dan di tengah perjalanan Naomi berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya. Pulanglah anakku. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Rut. Dia tetap jalan bersama Naomi. Kenapa Rut begitu berjalan bersama Naomi? Karena Rut tahu destiny, tujuan sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama adalah terikat perjanjian abadi, sumpah komitmen. Orang yang berkomitmen pasti punya kemauan yang keras, punya integritas, iman yang teruji, berani tampil beda. Sehingga apa yang dikatakan Rut, bangsa mulah bangsa, Tuhan mulah Tuhanku. Dimanapun aku mati bersama-sama dengan engkau. Luar biasa. Kenapa? Karena punya komitmen, karena punya keterikatan perjanjian. Dia tidak melihat fakta, sekalipun suaminya meninggal, tetapi dia terikat perjanjian. Dia ikut terus mertuanya Naomi. Yang kedua, Naomi, Rut mengambil risiko, yaitu berani bayar harga. Rut tetap berpaut ikut Naomi. Itu tertulis ayat 24b. Dia terus ikut berjalan, tidak pikir panjang, jalan terus, pantang mundur. Ibrani 10 ayat 38. Orangku yang benar akan hidup dengan iman. Apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Saya mau katakan buat saudara, Orpa dia mengundurkan diri. Saudara lihat saudara, tidak ada cerita lagi kepada Orpa. Makanya benar kepada Tuhan, orang yang mengundurkan diri aku tidak berkenan. Jika saudara mengundurkan diri, saudara tidak berkenan. Tapi Rut tetap dalam risiko, dia berjalan dengan iman. Saya mengatakan
buat setiap kita. Kalau kita mengikut Tuhan, mau masuk ke surga, hidup dengan iman. Amin. Yang ketiga adalah cinta yang tulus dan ikhlas pada mertuanya. Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Saya mau katakan buat kita harus mempunyai cinta yang tulus kepada Tuhan. Jelas saudara, kalau mengikut Tuhan harus pikul salib, tidak melihat ke belakang. Tetap di dalam sekalipun kita menderita jasmani, saya ingatkan buat kita apa tentang istri Lot, saudara. Dia melihat ke belakang, dia mencintai apa hartanya saudara. Tapi saya mau katakan buat saudara, kalau kita mencintai Tuhan, sekalipun ada yang menantang kita, yang membuat yang berharga depan kita, tetap kita, kalau kita cinta Tuhan, pikul salib. Sekalipun menderita jasmani, secara jasmani. Banyak orang hari-hari meninggalkan Tuhan karena hal-hal tertentu, karena pacar, karena uang, karena ekonomi. Mulai dia tidak beribadah lagi, mulai undur, tidak sungguh-sungguh lagi. Tapi kita lihat Rut, kita lihat Rut, dia begitu mencintai mertuanya, cinta yang tulus. Kita juga saudara, kita harus juga mencintai Tuhan dengan tulus. Saya percaya jika kita mencintai Tuhan dengan tulus, kita akan lihat kita mempunyai kekuatan untuk berjalan bersama Tuhan. Saya percaya setiap kita saudara mengikut Tuhan itu, yang pertama, satu, orang yang mempunyai komitmen. Nomor dua, bayar harga. Nomor tiga, punya cinta kasih yang tulus. Kalau kita yang tiga ini kita lakukan, apa yang kita dapat? Kita lihat saudara, Rut yang miskin tidak punya masa depan, identitasnya terhapus, menjadi orang asing, semuanya yang hilang diganti yang lebih baik. Kita lihat saudara, Rut haknya dipulihkan. Kita juga kalau kita mengikut Tuhan, sekalipun banyak melalui tantangan, kita akan mengalami pemulihan. Yang pertama, apa yang dipulihkan? Rut, suaminya yang meninggal, digantikan suami yang terbaik, saudara. Dia mendapatkan Boas, pengusaha yang kaya yang takut Tuhan, menjadi suaminya. Yang kedua, apa yang didapatkan Rut? Dia mempunyai keturunan ilahi, sehingga dari Rutlah keturunan Daud, dari Daud kepada Yesus, saudara. Kita juga akan mengalami keturunan ilahi. Anak-anak kita menjadi anak-anak rohani, saudara. Yang ketiga, kejayaan, kehormatan, kekayaan, kemuliaan didapatkan oleh Rut. Kalau kita mengikut Tuhan, di ujung-ujungnya saudara, kita mendapat kejayaan, kehormatan, kekayaan, kemuliaan. Maukah engkau mengalami pemulihan? Maukah hak-hakmu yang terhilang mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan digenapi atas saudara? Jika saudara mau, semua yang di rumah-rumah, perbaruilah. Yang pertama, hiduplah terikat dengan perjanjian, dengan komitmen saudara mengiring Tuhan. Yang kedua, bayar harga. Yang ketiga, cinta kasih yang tulus kepada Tuhan. Saya percaya saudara, jika kita seperti itu, Tuhan akan membawa kita kepada tujuan ilahi, kepada destiny. Amin. Hatiku percaya. Mari semua yang di rumah-rumah, angkat janjimu. Percaya. Komitmenmu kepada Tuhan. Bayar harga, cinta tulus. Lalu ku berkata, hatiku
percaya, hatiku percaya. Yes Lord, hatiku percaya. Yes Lord, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sama-sama katakan dengan iman, hatiku percaya. Yes, terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari semua sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Mari semua yang di rumah-rumah sembah Dia. Semua yang di rumah-rumah sembah Dia. Jika engkau mau berjalan kepada destiny, kepada tujuan Tuhan, bagaimana Ruth dipulihkan oleh Tuhan, saudara juga bisa dipulihkan Tuhan. Angkat imanmu. Yang pertama, hiduplah terikat dengan perjanjian, komitmen. Yang kedua, bayar harga. Yang ketiga, cinta kita harus tulus. Kasih kita tulus kepada Tuhan. Jika saudara membawa komitmen saudara, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat saudara. Oh, yang di rumah-rumah, angkat imanmu, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan di dada. Bapa, bagaimana Ruth engkau pulihkan, engkau berkati dia berlimpah-limpah, engkau lakukan perkara-perkara ajaib pada dia, karena dia tahu Tuhan bahwa destininya, tujuan hidupnya, dia hidup terikat dengan perjanjian ilahi. Dia bayar harga, dia cinta dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kami juga Tuhan, Bapa, lepaskanlah berkat-Mu kepada setiap mereka yang di rumah-rumah, yang mendengarkan firman Tuhan itu, yang menaruh tangan di dada mereka. Kuasa-Mu mengalir mereka, kekuatan-Mu mengalir mereka Tuhan. Bawa mereka iman yang diperbarui untuk melangkah. Terima kasih, sekalipun keadaan yang tidak baik, aku percaya Tuhan, berkat-Mu telah turun atas mereka, kepada semua jemaat-Mu, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kami bersyukur ya Bapa, yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami berterima kasih ya Tuhan, kalau kami sama-sama beribadah dengan umat-Mu, keluarga GBI Kali Berkat yang ada di rumah-rumah, tempat tidak bisa membatasi kami untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam kesatuan, di dalam keunitian yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersama-sama, bahkan bangsa dan negara
akan penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa pada akhir-akhir ini Tuhan, akhir kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Terima kasih Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib Engkau melawat bangsa kami. Kami terus bawakan pemerintahan kami Indonesia ini, Bapak Jokowi beserta Bapak Amin Maru. Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan memimpin bangsa kami Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi mereka. Rata kerja daripada Tuhan melimpah bagi mereka. Ada kuasa, ada otoritas di tangan mereka di dalam memimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bersama-sama umat-Mu, membawakan hamba-Mu, Bapak Gembala Rohani kami di pusat, Bapak Nikonya Harjo beserta keempat wakilnya, Bapak Sempurnadi beserta wakil-wakilnya, Bapak Gembala kami, Bapak Joko Tambunan beserta istri dan keluarga. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini kepada-Mu Tuhan. Kau yang bertanggung jawab atas hidup mereka di hari-hari ini. Mereka tidak kekurangan apapun Tuhan. Mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka sehat Tuhan. Berlimpah kasih setia-Mu bagi mereka. Hikmat marifat daripada-Mu terus berlimpah bagi mereka ya Tuhan. Ada kuasa otoritas yang daripada Tuhan terus di dalam hidup mereka, di dalam mulut mereka, sehingga suara kebenaran terus terdengar atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Kami terus bawakan kota Bekasi ini ke dalam tangan Tuhan. Kota Bekasi ini hari-hari ini akan dilawat Tuhan. Ada revival terjadi, kebangunan rohani Tuhan. Hal-hal yang ajaib akan terjadi di atas kota Bekasi ini Tuhan. Terima kasih. Oh, generasi yang ini dibangkitkan atas kota Bekasi ini Tuhan. Semua pemerintahan yang ada terus kami bawakan kepada-Mu. Mereka juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat-Mu berlimpah kasih setia Tuhan. Berlimpah kasih anugerah-Mu. Semua kuat, semua sehat dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Ajar Tuhan kami terus mengasihi-Mu, membawa hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus percaya dan yakin kepada-Mu ya Tuhan. Bapa ada dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Kepaksayaan-Mu terus membawa kami terbang tinggi, menghalau segala badai Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Gereja-Mu berlimpah dengan kasih-Mu, dan Tuhan pakai hari-hari ini Bapa di dalam penuaian jiwa yang berlaksa-laksa. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu akan Tuhan pakai dengan kuasa-Mu ya Bapa. Tidak ada yang lemah, semua kuat. Semua kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Segala pujian hormat bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bagi setiap mereka yang di rumah-rumah, bagi semua jemaat-Mu, Haleluya.
kesakitan tidak Mari semua yang di rumah-rumah, jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, para prajurit yang siap menuai jiwa-jiwa dan mempelai yang siap diangkat oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, berlimpah, limpah, limpah di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis terkudus, yang menghibur kita, menuntun kita, membenarkan kita, bertemu dengan Yesus di alam permain. Bahkan kita akan bersama-sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Holy, holy, God Almighty! Holy, holy! Holy, holy God Almighty, ever worthy on the throne. All creation sings salvation.
siap melompat-lompat di hadapan Tuhan? Yang benar. Saya mau lihat kalian semua melompat. 1, 2, 3. Masih belum semuanya. Coba lihat sebelah sana yang di belakang tuh om, tante, coba. Hai om, hai tante. Lompat yuk om. Lompat yuk tante. Siap ya? 1, 2, 3, jump.